Baik, terima kasih Pak Riza untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga pada jemaat. Saya hendak menyapa jemaat di tempat ini. Shalom, selamat hari Minggu. Ya, baik. Hari ini kita akan memasuki, kita kemarin sudah menyelesaikan eksposisi kita soal Yunus ya. Jadi ini sebenarnya sudah deal-dealan saya dengan Pak Riza. Kalau Pak Riza bahas perjanjian lama, maka saya akan perjanjian baru. Ketika kalau Pak Riza membahas perjanjian baru, saya akan perjanjian lama. Begitu seterusnya. Intinya, ini tapi bukan seperti Abraham dan Lot ya. Karena ini malah perginya yang jauh sekalian ya. Bukan, tetapi ini supaya kita semua di tempat ini mendapatkan semakin kaya antara perjanjian lama dan perjanjian baru, karena perjanjian lama dan perjanjian baru sama-sama mempunyai tipologi yang kuat sekali. Ya. Baik, hari ini kemarin kita sudah menyelesaikan kitab Yunus dan kita akan memasuki, saya akan memulai pembahasan dari kitab Rut ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kalau bahas kitab Rut, mungkin bapak-bapak di tempat ini akan merasa, ya kok ibu apa kok kitab Rut itu ya. Mungkin ibu-ibu merasa, wah iya nih, kita pengen banget nih sama nih, mungkin Alkitab tuh hanya mencatat kok, memberikan judul kitab tuh yang perempuan hanya dua saja ya, Ruth dan Esther. Ya, kayaknya perempuan tuh nggak ada, apa jangan-jangan ini patriarki. Ya maaf, bukan maksud menyinggung feminisme sama sekali ya. Tapi ya kita bagaimana Allah bekerja melalui sejarah, bahkan Allah bekerja melalui penulisan kitab suci, bahwa kita semua kita bisa melihat bahwa Tuhan yang adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang begitu ajaib dan penuh hikmat yang besar. Baik, mari kita sama-sama membuka kitab Rut 1, Rut pasal 1. Di sini ada 22 ayat, agak panjang ya. Dan mungkin pembahasan hari ini, mohon maaf kalau sedikit lebih panjang karena ini tebal sekali yang kita akan bahas ya. Tebal sekali materinya, dan saya jujur aja mempersiapkan ini benar-benar bergumul setengah mati ya, karena ini benar-benar bagaimana ini kita perut dari kisah seorang wanita, saya menerjemahkan sebagai laki-laki, itu tidak mudah ya Bapak Ibu sekalian ya. Pergumulan ibu-ibu, pergumulan perempuan berbeda dengan pergumulan laki-laki ya. Perempuan sangat kompleks. Saya sampai searching, sampai tanya dengan istri saya, bagaimana ya perempuan itu benar nggak begini? Apa yang dipikirkan perempuan? Ya, jadi ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya mencoba untuk membahasnya. Ya, dan tapi saya juga akan membahasnya lebih luas lagi. Beyond all of that, apa yang Tuhan inginkan melalui kitab seperti ini. Baik, kita akan baca secara bergantian. Saya akan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara, ayat yang genap, dan di ayat yang terakhir kita akan baca secara bersama-sama. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dari kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya, ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa?
Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Sekali lagi kita baca ayat 16 dan 7, ayat 16 bersama-sama. Tetapi kata Rut, jangan desaklah aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Mari kita berdoa bersama minta pertolongan Tuhan. Bapak dalam surga kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh membuka firman-Mu ya Tuhan untuk membahas pembahasan eksposisi kitab Rut. Tuhan kiranya boleh pimpin Tuhan pembahasan ini biar Tuhan setiap kami boleh mendapatkan berkat-Mu ya Tuhan bagaimana Engkau boleh bekerja melalui peristiwa-peristiwa hidup yang mungkin peristiwa yang biasa Tuhan, tetapi Engkau boleh mempersiapkan ini untuk kemuliaan Engkau ya Tuhan. Pakai hamba-Mu tidak apa-apa ini Tuhan, kata juga setiap jemaat di tempat ini boleh menerima firman dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah baca kitab Rut ya. Sedikit disclaimer ya, bahwa kitab Rut ini sebenarnya bukanlah kalau kita baca bukanlah peristiwa spektakuler ya. Ini peristiwa biasa yang mungkin ini normal terjadi pada semua orang ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, yaitu di mana Rut kesulitan keluarganya pindah ke Moab dan kemudian mengalami musibah. Saya rasa ini kita semua mengalami hal itu ya Bapak Ibu. Sangat mungkin kita mau mengalami hal itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan juga ini bukan kisah spektakuler dalam arti bukan apa? Ini bukan kisah seperti Gideon ya ketika mengalahkan bangsa Midian hanya dengan bermodalkan 300 orang saja. Ya, yang dari awalnya puluhan ribu orang tapi disaring oleh Tuhan sampai tinggal berapa? 300, tapi bisa mengalahkan itu semua dengan cara Tuhan. Atau juga bukan seperti misalnya Yosua merobohkan tembok Yeriko, ya. Itu spektakuler banget walaupun nggak dengan perang ya. Atau dengan seperti peristiwa Musa yang membelah laut, ya, atau menurunkan mana segala macam yang bagaimana Tuhan memimpin Musa. Atau juga bukan kisah Deborah yang bagaimana perempuan dan gagah perkasa bisa memimpin bangsa Israel untuk berperang berperang. Atau juga bukan kisah seperti Samson ya yang punya kekuatan gagah perkasa bisa menghabisi begitu banyak bangsa Filistin hanya seorang diri saja ya. Tetapi kisah Rut ya ini merupakan kisah yang ya mungkin seperti drama, seperti novel ya, seperti sinetron Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau film genre yang biasa kita suka nonton jujur ya, Bapak-bapak biasanya suka genre film apa? Action ya, perang action gitu ya. Kalau ibu-ibu jujur lebih suka genre film apa? Drama ya. Apalagi kalau sekarang zamannya dapat drakor gitu ya. Drakor suka ya drakor ya? Banget. Ya oke baik. Nah, kisah kisah Rut ini mungkin ini adalah seperti kisah drama Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tetapi kita bisa melihat bahwa
peristiwa ini Tuhan catat, bahkan dikanonkan, ya. Dan Tuhan pakai kisah ini. Ya mungkin dianggap sederhana, nggak spektakuler, tetapi Tuhan pakai ini untuk apa? Sejarah keselamatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita bisa lihat disclaimer bahwa kitab Rut ini ditulis oleh kemungkinan besar oleh Samuel, ya. Menurut tradisi rabbinik ini ditulis oleh Samuel kemungkinan besar. Jadi ditulis kemungkinan saya nggak tahu, mungkin belum ada raja atau sudah ada raja, Raja Saul waktu itu, atau mungkin Raja Saul sepertinya ya. Karena Samuel dicatat mati mati setelah sebelum Daud berkuasa. Jadi kemungkinan besar ada Raja Saul atau mungkin bisa jadi sebelum diurapi menjadi saya ya atau ya mungkin sudah jadi raja ya menurut saya. Karena apa? Karena peristiwa itu Samuel mengurapi Daud setelah Daud berkuasa dan ini kita mencatat bahwa Rut ini ada sangat korelasi, sangat berhubungan dengan Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sangat berhubungan dengan Daud ya. Jadi nggak mungkin kalau Samuel menurut saya sebelum Saul berkuasa. Ya sangat mungkin ini ketika sudah ada raja yaitu Raja Saul. Dan tentu saja bait Allah belum ada Bapak Ibu Saudara sekalian dan ditulis kemungkinan besar di zaman itu. Nah, kitab Rut ini juga merupakan salah dua dari kitab bernama perempuan, judul bernama perempuan selain Esther ya. Coba cari di Alkitab. Ada terutama Alkitab ini ya. Alkitab Alkitab yang kita pegang, nggak ada lagi kitab selain Rut dan Esther. Ya, mungkin kalau di Katolik ada kitab Yudit ya. Bukan Katolik sih, Deuterokanonika ya. Itu mungkin ada, tapi hanya kitab Rut. Tetapi kita lihat dari dua perempuan ini, itu Tuhan benar-benar memakai perempuan ini hebat, luar biasa. Ya, kalau kitab Esther kita pernah sudah dibahas oleh Pak Riza, waktu itu bagaimana Allah dengan orkestrasi yang begitu besar untuk memelihara suatu bangsa, menyelamatkan suatu bangsa, yaitu bangsa Israel, bangsa Yahudi. Ya, tetapi kitab Rut, ya, ini juga walaupun kisahnya lebih biasa, nggak sespektakuler kisah Esther ya, tetapi ini Tuhan bisa pakai untuk sejarah keselamatan manusia. Kenapa demikian? Yang pertama, dari pembacaan kita, saya bisa simpulkan 3 poin. Yaitu pertama, Allah memakai peristiwa pahit, ya, yang pahit sekalipun untuk memimpin umatnya dan membentuk dan memimpin umatnya. Baik, kita akan bahas yang paling pertama. Nah, kitab Rut ini dibuka dengan peristiwa yaitu kelaparan di tanah Yehuda, lebih tepatnya di Bethlehem. Dan Naomi serta suaminya Elimelek pergi ke Moab. Nah, dan ini peristiwa, sekali lagi saya tetap tegaskan, ini peristiwa yang umum terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau kita ada kesulitan suatu tempat, biasanya kita akan pergi apa? Merantau, mencari penghidupan yang lebih baik. Dan bukankah kita tinggal di Jakarta, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini adalah kita kebanyakan Jakarta ini kalau penduduk aslinya, apakah sebenarnya kalau kita boleh runut, apakah kita adalah di tempatnya kita penduduk asli Jakarta? Tidak ya Bapak Ibu, saya yakin ya, kita kayaknya di sini nggak ada ya. Kita semua rata-rata berasal dari perantau juga ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan bukankah wajar kita merantau karena untuk mencari penghidupan yang lebih baik dibanding di daerahnya. Apalagi kalau terjadi bencana kelaparan. Ya. Dan tentu kalau merantau, segala resiko harus ditanggung. Baik itu sukses atau gagal. Ya. Maunya sukses aja ya, tapi kalau gagal, nah itu kan resiko namanya kan, resiko merantau. Nah, Naomi dan Elimelek berasal dari Bethlehem. Nah, ini unik Bapak Ibu Saudara. Bethlehem itu kalau dalam bahasa Ibrani, itu artinya dari kata bet. Bet itu artinya apa? Rumah. Dan kata lehem. Lehem artinya apa? Roti. Jadi Bethlehem secara harafiah itu bernama rumah roti. Dan itu bukan sembarang asal nama ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ya memang benar di Bethlehem itu terkenal dengan banyak rotinya. Kenapa banyak roti? Karena di sana daerah yang subur dan sehingga kaya makanan, panen berlimpah. Sehingga dikatakan bahwa itu adalah rumah roti. Karena memang benar, secara geografis Bethlehem itu daerah yang subur. Ya, dan juga dikatakan dalam ayat Rut, misalnya dibahas bahwa di Bethlehem terjadi panen jelai pada bagian berikutnya. Dan tetapi menurut saya ini merupakan suatu ironi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana bisa orang Bethlehem yang katanya berasal dari rumah roti atau pusat roti ya, pusat pangan ya, tetapi merantau keluar bukan karena untuk mencari karir yang lebih baik, tetapi karena apa? Kelaparan. Lalu katanya rumah roti, tapi kok merantau? Ya. Bahkan kalau ini lebih ironi lagi, mereka perginya bukan ke daerah Mesir atau Mesopotamia sekalipun ya, tetapi pergi kemana? Moab. Moab tahu nggak kalau Bapak Ibu sekalian, itu jaraknya dari Yehuda, dari Bethlehem, saya sampai pakai Google Map, ya, dari mau cek ya, itu jaraknya hanya sekitar 130 km saja.
Kayak dari sini dari Jakarta ke Subang, ya. Atau kalau saya yang kami hobi road trip, itu saya sudah buat perencanaan. Kalau dari Serpong, pergi pasti kami akan berhenti dulu setelah tol MBZ tuh ya. Pasti turun ada rest area terdekat, rest area 57, itu saya sudah hafal. Pasti itu jaraknya dari rumah kami itu sekitar 99 kilometer, kurang lebih, ya. Dan kalau memang saya lihat jaraknya itu dari Bethlehem ke daerah yang Moab, yang bahkan kota Diban. Diban tuh di Yordania, Moab tuh di Yordania ya. Yordania tuh kota Diban itu dulu Diban itu adalah kalau di Bondiak itu adalah ibu kota Moab. Itu jaraknya sekitar mutar kayak gini. Jadi 130 kilometer mutar, ya. Berarti kalau ditarik garis lurus secara geografis ya, itu mungkin 100 kilometer saja. Kayak dari rumah kami ke rest area 57, tahu rest area 57 kan ya? Ada yang pernah ke sana? Pasti pernah kalau yang suka hobi road trip ya. Dan kayak dari Jakarta, dari Tangerang ke Karawang, itu dekat gak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Dekat sekali. Tapi kenapa jadi hanya jarak yang dekat, kok bisa terjadi kelaparan? Di Moab enggak, di Israel iya. Kenapa? Kemungkinan besar ingat, ini zaman apa? Para hakim. Kemungkinan besar ini terjadi kenapa? Ini karena hukuman Tuhan atas ketidaktaatan bangsa Israel. Kenapa? Karena Alkitab mencatat pada saat masa hakim-hakim memerintah di Israel, bangsa Israel sering tidak taat dan jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Dan Tuhan menghukum bangsa Israel, ya entah itu dijajah musuh atau dengan kelaparan, ya, untuk supaya bangsa Israel bertobat. Dan pada akhirnya bangsa Israel bertobat, Tuhan mendengar doanya bangsa Israel, dan Tuhan mengirimkan hakim-hakim atau memulihkan negeri mereka, dan akhirnya bangsa Israel pulih, mereka kembali hidup makmur, ya. Dan karena hidup makmur, hidup nyaman, akhirnya bangsa Israel kembali jatuh ke dalam dosa lagi. Begitu seterusnya polanya. Kalau kita baca kitab hakim-hakim, ya, sampai pada akhirnya bangsa Israel meminta raja, ya. Nah, perhatikan dalam hal ini. Kita harus melihat bahwa kelaparan yang terjadi sangat mungkin itu terjadi karena ketidaktaatan bangsa Israel. Nah, kalau ke dalam konteks seperti itu berarti bangsa Israel sedang menjalani apa? Hukuman, ya, sedang menjalani punishment, ya, bukan condemn ya, bukan condemn tapi punishment. Kita mau tanya Bapak Ibu sekalian, tujuan hukuman itu untuk apa sih? Supaya adil, fair, benar nggak ya? Ketika apa jadinya ketika kita mendisiplinkan anak kita, ya, tapi anak kita mencari jalan pintas. Kira-kira itu kita senang nggak sih? Anak kita malah nggak sadar, malah, "Oh gini tuh polanya, ya. Oh oke kalau aku disuruh berdiri, gampang pas nggak ada papa mama, aku apa, main-main aja, ya, main aja." Tapi begitu ada papa mama, berdiri lagi. Itu kan mengakali hukuman kan ya. Nah kita justru yang Naomi dan Elimelek lakukan, harusnya dia mengerti ini ada penghukuman Tuhan. Harusnya dia berdiam di negeri, bergumul. Dan bukankah negeri negeri Israel itu adalah negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, ya. Dan bukankah negeri Moab itu adalah bukan negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Harus diingat di situ Bapak Ibu Saudara. Dan juga ini ada ironi juga. Kenapa? Elimelek, ya, suami Naomi. Elimelek itu memiliki arti yang pertama, kata Eli. Eli itu berarti apa? Allah. Melek artinya apa? Raja. Jadi Elimelek memiliki arti secara harfiah bahwa Allah adalah raja. Tetapi kita dari hidup Elimelek, apakah dia menjadikan Allah sebagai raja? Bukti apa? Ada kesusahan yang which is itu adalah eh, sebuah konsekuensi, tapi malah cari jalan pintas, mencari yang lebih enak, ya. Dan bukannya kita sekali lagi ini bukan konteks, bukan arti kita nggak boleh merantau Bapak Ibu sekalian ya. Kan sekarang lagi rame tagar hashtag bahwa apa kabur aja dulu ya, di tengah sebangsa kita lagi sulit, banyak yang orang mau kabur ke luar negeri cari yang lebih enak kan ya. Ya, ya saya bukan berarti anti itu ya. Ya kalau saya yakin Bapak Ibu sekalian kalau kita ada kesempatan berkarir di luar negeri pasti kita mau ya. Ya, tapi ya kita yang saya mau tekankan adalah konteksnya adalah Naomi dan Elimelek mempertontonkan segalanya ke tanah yang bukan dijanjikan Tuhan. Dan ini mirip seperti apa? Kisah Lot. Ketika Lot dan Abraham mereka sama-sama sudah besar, mereka terjadi apa? Terjadi masalah. Akhirnya Abraham berkata apa? Gini deh, negeri ini kan luas banget ya yang Tuhan janjikan. Gini deh, kamu ke kanan, aku ke kiri, kamu ke atas, aku ke bawah, ya. Tetapi seharusnya Lot yang hidup bersama dengan Abraham, dia mengerti ya bagaimana iman Abraham kepada Allah, dan Abraham sudah mengajarkan kepada Lot. Terbukti dari apa? Karena Alkitab mengatakan Lot sebagai orang benar walaupun hidupnya binasa. Ya, Lot orang benar walaupun hidupnya sepertinya nggak benar gitu ya. Itu bukan karena perbuatan, tapi karena apa?
dibenarkan oleh Tuhan, dinyatakan benar oleh Tuhan ya. Ini seperti konsep keselamatan ya. Lot yang seharusnya mengerti, seharusnya memilih negeri yang tetap di negeri apa? Yang Kanaan, tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan. Tetapi Lot memilih kemana? Lembah Yordan yang hijau. Yaitu apa? Sodom dan Gomora. Kita lihat, ini bukankah ini mirip seperti apa Elimelek dan Naomi yang lakukan? Sifat pragmatisnya mencari yang mana yang menguntungkan. Seharusnya tetap berdiam di negeri. Sama seperti halnya Lot, harusnya tetap di tanah yang Tuhan janjikan, tanah Kanaan. Dan pada Alkitab pencatat, pada akhirnya Lot itu Sodom dan Gomora dibinasakan, Lot diselamatkan ya. Tapi istrinya Lot melihat ke belakang dan jadi apa? Tiang garam, ya itu sudah tahu semuanya kisah itu ya. Dan ketika itulah ya hanya tersisa Lot dan dua putrinya. Alkitab mencatat terjadi apa? Persetubuhan antara Lot dengan putrinya. Dan akhirnya melahirkan dua anak yaitu Amon dan Moab. Dan akhirnya menjadi dua bangsa, yaitu bangsa apa? Bangsa Amon dan bangsa Moab. Yang which is bangsa Amon dan Moab itu memiliki kepercayaan yang berbeda dengan bangsa Israel. Mereka menyembah dewa yang masing-masing. Terutama bangsa Moab, mereka menyembah dewa yang namanya dewa Kamos. Ya. Jadi orang Moab itu orang anak Kamos ya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian ya, akibat ketidaktaatan melahirkan satu bangsa yang pada akhirnya mengganggu pekerjaan Tuhan. Ya, dan kita mencatat bangsa Israel sering kali berperang dengan bangsa Moab. Ya, bangsa Moab itu mengganggu sekali. Karena apa? Karena mereka punya iman yang berbeda. Dan mereka tinggal tetanggaan. Kan Moab itu sekarang di Yordania. Bangsa Amon tuh sekarang tuh kota Aman. Atau Aman Yordania ya, ibu kota Yordania itu Amon, dekat Amon sebenarnya. Dan Diban itu kota terkenal juga di Yordania itu dulu ibu kota Moab. Dan mereka tetanggaan. Ya, kita lihat bagaimana bangsa Moab, Amon akhirnya mengganggu bangsa Israel. Nah, mereka pergi juga bersama dengan kedua anaknya. Dan Alkitab mencatat, peristiwa pertama yang terjadi bagi Naomi adalah Elimelek mati, meninggalkan Naomi dan dua anaknya. Nah, kemungkinan itu kedua anak Naomi belum menikah ya. Nah, akhirnya kedua anak Naomi itu mengambil perempuan Moab, yaitu ya Mahlon mengambil Ruth dan Kilion mengambil Orpa sebagai istrinya. Nah, saya nggak tahu dan nggak boleh berspekulasi kenapa sih mereka mengambil perempuan Moab, betapa bodohnya mereka. Kenapa? Mereka jelas melanggar perintah Tuhan. Kalau kita baca di Alkitab, Musa menegaskan kepada bangsa Israel bahwa tidak boleh mengambil apa? Bangsa lain sebagai apa? Istri. Ya, dengan arti mungkin pasangan hidup ya. Ya, dan benar-benar itu tegas perintah Tuhan, nggak boleh. Kenapa? Ini bukan masalah rasis Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi ini perintah Tuhan loh. Perintah Tuhan rasis juga boleh bangsa lain. Ini bukan masalah rasis, tapi masalah apa? Iman. Karena kan zaman dulu kalau menikah itu tetap dengan kepercayaan masing-masing dan sangat mungkin terjadi sinkretisme ya antara kepercayaan istri atau kepercayaan suami bergabung sama-sama dipraktekkan. Ini yang Allah tidak suka ya. Karena perintah Allah jelas yang nomor satu adalah jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya. Dan kita mencatat juga misalnya Salomo, Tuhan benar-benar murka kepada Salomo karena dia banyak istri ya. Tapi akhirnya Salomo juga ikut menyembah berhala, menyembah dewanya. Nah, kita lihat bahwa ini bayangkan ya Naomi ya sebagai orang tua kenapa nggak menegaskan kamu nggak boleh ngambil perempuan Moab. Ya, tapi dilakukan. Bersyukur ya, syukurnya kedua perempuan tersebut pada akhirnya apa? Bertobat dan percaya kepada Allah. Ya. Ini bersyukurnya anugerah Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bukannya mencampur tapi malah kedua perempuan itu yang ikut kepada imannya Naomi. Ya, tetapi, kalau gitu boleh dong Pak, kita cari yang masih jomblo nih terutama ya, boleh dong kita cari pasangan yang nggak seiman, ya. Boleh dong, ini buktinya Ruth sama si Naomi punya anak dua-duanya ikut, ya. Lihat, ini peristiwa ini, ya mungkin Tuhan, ya, ini melanggar firman Tuhan jelas ya. Karena kalau di perjanjian lama nggak boleh bangsa lain, tapi dalam perjanjian baru ditegaskan, jangan kamu pasangan yang tidak seimbang, ya. Karena bagaimana terang dan gelap bisa bersatu. Ini saya lihat masalah apa? Masalah iman, Bapak Ibu sekalian ya. Dan bener loh, kalau pasangannya beda agama kayak gitu, itu bergumul setengah mati loh. Ya oke mungkin kita sama-sama zaman toleransi, kita praktekkan iman masing-masing ya, bisa ya. Tapi coba kalau punya anak, nah bingung kan, mau didik anak bagaimana? Saya punya teman Bapak Ibu sekalian, dia nikah ya
di kantor agama ya, nikah secara siri ya. Bayangkan, dia setengah matinya apa, suaminya itu sangat ketat dalam agamanya dan mau anaknya ikut dia. Dan sampai-sampai ya, waktu di gereja yang saya dulu ya, itu sampai diem-diem pas suaminya lagi pergi mancing, itu anak dibawa ke gereja diem-diem untuk diberkati, diserahkan ke anak. Itu bayangkan loh, konsekuensinya seperti itu loh ya. Nah, dan pernah juga ada kasus ya, jadi, di gereja saya juga, suaminya nikah beda agama, anaknya udah besar-besar, ya. Tahu-tahu suaminya bilang kayak gini, "Eh, coba buka kitab Efesus 5. Hai istri, taatilah, tunduk dan taatilah suamimu dalam segala hal. Oke, sekarang kamu bikin paspor, ayo kita umroh." Waduh, halo, bingung nggak? Itu perintah Tuhan loh, ya. Langsung ke pendeta dan akhirnya pendeta jelaskan, betul, itu ada tapi dengan catatan kalau suami istri satu iman. Tetap kalau dalam hal ini kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Akhirnya nggak jadi deh ya. Tapi bayangkan pergumulan ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, jangan dijadikan normatif ya. Oh dia bisa, saya juga bisa. Ada loh kasus orang terjun payung dari ketinggian berapa puluh ribu kaki ya, terjun pakai parasut pertama nggak buka, pakai parasut cadangan juga nggak kebuka, akhirnya jatuh ke tanah. Blek. Kalau secara logika harusnya apa? Udah jadi bubur ya, tapi selamat ada. Tapi mau coba kita bikin, kita coba hal itu. Mau? Oh itu dia bisa kok, saya juga bisa. Begitu? Pasti nggak dong. Ingat, jangan jadikan ini sebagai hal yang normatif bahwa, oh oke, dia bisa, kok saya nggak bisa. Ini Ruth dan Orpa bisa akhirnya berubah menjadi percaya kepada Allah. Itu karena anugerah Tuhan semata. Ya, jangan dan Tuhan izinkan itu. Dan memang kita kalau lihat beyond all of that, Tuhan memakai itu untuk sejarah keselamatan. Baik, kembali ke kisah mereka berdua. Akhirnya kedua anak Ruth juga mati, Mahlon dan Kilion. Ya, jadi sekarang posisinya adalah Naomi, Ruth dengan Orpa. Naomi jadi sebatang kara, jadi janda yang sebatang kara. Karena dia nggak punya suami, dia juga anak laki-laki, dua-duanya mati. Ya, dan akhirnya setelah sekian purnama ya, terdengar kabar bahwa di Yehuda Tuhan telah memulihkan dan memperhatikan umatnya dan mereka telah keluar dari kelaparan. Tuhan memperhatikan umatnya. Akhirnya orang Israel bertobat. Dan sangat mungkin Naomi mengalami peristiwa yang sangat pahit ini, yaitu di mana dia kehilangan suami dan dua anak laki-lakinya. Ya kalau kita mungkin sekarang biasa, kalau mungkin ya pasti berat ya Bapak Ibu Saudara kalau kehilangan anak laki-laki, kehilangan anak dan suami yang ditinggalkan ya, atau orang-orang yang kita kasih. Tapi kalau dalam konteks ini nggak main-main Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih daripada yang konteks sekarang ya. Dan akhirnya mereka Naomi memutuskan kembali ke Bethlehem. Nah, peristiwa pahit yang dialami Naomi mungkin kalau dalam konteks kita sekarang nggak terlalu serius. Kenapa? Contohnya gini ya, Bapak Ibu sekalian, kalau ada janda yang meninggal, dia nggak punya siapa-siapa lagi. Sekarang, apakah sesulit dulu Bapak Ibu sekalian? Ya mungkin enggak. Kenapa? Karena zaman sekarang kesempatan untuk berkarir itu perempuan dan laki-laki hampir sama ya 90% sama kecuali mungkin untuk pekerjaan yang membutuhkan fisik dan mental yang sangat tinggi biasa itu makanya didominasi oleh laki-laki ya. Dan misalnya contohnya pekerjaan konstruksi itu laki-laki semua, perempuan sangat jarang Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Atau bahkan dunia kuliner, chef. Coba perhatikan, chef-chef tuh kebanyakan laki-laki atau perempuan? Laki. Itu kenapa kok laki-laki masak ya? Oh jangan samakan ya. Memang ibu-ibu masak di rumah, perempuan untuk masak di rumah untuk kebutuhan keluarga. Tapi chef itu masak di restoran itu untuk siapa? Apakah untuk keluarga? Enggak, untuk banyak. Dan tekanan kerjaan di chef itu tuh beratnya minta ampun loh Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan di dapur tuh biasa tuh maki-makian semua isinya pasti. Ya, ini kenapa nggak beres nih? Cepet tuh lama banget keluarin ini ya, barangnya nih. Kenapa itu pelanggan dan nunggu lu ya? Awas kalau sampai kabur lu tanggung jawab lu ganti lu ya. Pasti kayak gitu ya kerjaannya ya. Dan itu kerjaan yang sangat berat tuh masih laki-laki. Nah, konteksnya zaman dulu, ya perempuan nggak bisa sebanyak seperti sekarang. Kalau sekarang perempuan bisa berkarir di kantor, mengajar, apalagi deh, hampir semua, bahkan IT pun ada yang perempuan banyak juga ya. Teknisi saya kalau pergi ke Samsung ya, karena saya Samsung lovers ya, teknisi ke service center, hampir semua teknisinya yang membutuhkan HP saya, biasanya laki-laki kan ya, tapi sekarang perempuan loh. Ya, perempuan. Jadi sekarang kok pekerjaan, kesempatan untuk bekerja bagi perempuan itu sangat luas, tapi kalau zaman dulu nggak ada. Perempuan nggak bisa bekerja, karena apa? Mereka patriarki masih sangat kuat Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika
Bahkan ya, selain bisa bekerja, sekarang juga ada asuransi namanya. Biasanya kalau janda ditinggal suami ada asuransinya ya, atau ada jaminan pensiun dan allowance dari pemerintah, untuk khususnya di negara-negara maju ya. Juga misalnya ada juga ada bantuan gereja atau bantuan amal-amal yang lainnya. Bahkan deh, pahit-pahitnya deh, sekarang perempuan juga bukan perempuan, orang kalau kesusahan sudah ada apa, media sosial. Banyak sekali orang bisa menyumbang, Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya makanya ada kitabisa.com gitu ya, Kitabisa kalau di Amerika eee GoFundMe ya, GoFundMe untuk, "Oh ini janda ini susah, dia nggak sebatang kara, dia sudah sakit." Semua orang nyumbang dan akhirnya dari uang itu bisa untuk bertahan hidup, ya. Kalau dulu nggak ada, siapa yang menanggung mereka Bapak Ibu sekalian? Ya, karena belum ada, Bait Allah pun juga belum ada, Bait Allah zamannya Rut, ya. Karena kalau di Bait Allah itu juga ada, Bait Allah juga membantu para janda dan yatim, ya. Nah, sekali lagi dan pasti hal ini sangat pahit bagi Naomi, ya. Kenapa? Karena bukan hanya soal kehilangan saja, kehilangan itu sudah luar biasa, tapi bagaimana hari ke depannya, ya. Bagaimana Naomi bisa bertahan hidup. Ditambah apa, ada 2 menantu yang janda juga. Nah loh, di mana bahkan janda-janda ini juga tanggung jawab siapa? Naomi juga, ya. Beda kalau sekarang, kayak kalau misalnya kalau sekarang mah kalau ada kita misalnya, ada yang ditinggal suami, hubungan biasanya biasanya hubungan, janda bebas menikah lagi ya. Dan hubungan dengan keluarga suami itu sudah tanda kutip "sudah selesai", ya kan ya. Tapi kalau zaman dulu enggak. Ya, kenapa? Karena nanti saya akan bahas ada konteks ada budaya, ada bahkan di perintah Tuhan, yaitu perkawinan Levirat, di mana janda dari orang yang ditinggalkan itu nggak boleh nikah dengan orang lain, harus dari keluarga itu sendiri yang menikahi, menebus, ya. Itu ada, ya, nanti kita akan bahas ya. Dan kita lihat Bapak Ibu sekalian, peristiwa yang Nahomit itu, kita mungkin bisa katakan, "Ya itu resiko dari merantau." Ya iyalah, merantau resiko tinggi banget. Gagal, ya, dan juga apa, mati. Ya sangat besar dong. Mati kalau nggak karena sakit, biasa karena apa sih, kecelakaan atau karena kriminal, ya kan. Nah kalau di tanah rantau ya pasti sangat mungkin itu terjadi semuanya dong. Ya nggak dong? Karena resiko kerja lebih keras, ya itu sudah resiko, tetapi tetap aja itu adalah pahit, pengalaman pahit. Nggak mudah bagi seseorang untuk menjalaninya. Dan tapi kita bisa bahwa itu semua tidak terlepas dari kedaulatan Allah. Mungkin kita juga mengalami masalah pergumulan yang sama yang luar biasa yang kita nggak sanggup hadapi. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir. Itu adalah providensi Allah. Pasti Allah bagi kita umat yang disayangi. Allah nggak akan melepaskan matanya sedikit pun dari kita. Tangannya tetap memegang kita. Ya, apa jadinya kalau kita mengalami masalah yang begitu besar, tapi Tuhan nggak pegang kita. Allah dengan anugerah umumnya saja bisa menopang orang-orang yang bukan percaya sampai kuat, apalagi kita. Masa kita anak-anaknya yang Tuhan kasih ya, anaknya sendiri, kita biarkan itu saja. Ya. Dan kita lihat juga dalam bagian akhir Rut, ya, Allah menjawab semua pergumulan Rut dan Naomi, ya. Mereka dipulihkan. Kalau nanti kita baca pasal keempat ya, dan kita bagaimana melalui peristiwa ini Allah menuntun dan membentuk hati Naomi, ya. Untuk bahkan melalui peristiwa ini juga kita lihat Rut dan Naomi pada akhirnya itu berkontribusi besar bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena pada akhirnya Rut memiliki keturunan yaitu siapa? Daud. Ya, Daud sangat berkontribusi bagi bangsa Israel dan bahkan bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk apa? Sejarah keselamatan. Jadi Bapak Ibu sekalian tetaplah bertekun dan berharap kepada Tuhan saja. Baik, poin kedua yang saya sampaikan adalah pergumulan dan kesulitan hidup kita dapat memunculkan sekaligus membentuk karakter asli dan iman seseorang. Nah, di sini pada poin ini saya akan fokus pada 3 orang, yaitu Naomi, Rut, dan Orpa. Ya, peristiwa yang dialami Naomi dan kedua menantunya itu peristiwa yang pahit yang sulit, pasti sulit tentu sulit mereka terima. Apalagi dalam konteks zaman dulu. Ingat, jangan samakan dengan konteks zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian. Kalau janda meninggal bisa bekerja, benar nggak? Bukankah banyak kasus ya orang tua yang single parent karena ditinggal mati suaminya, ya bisa kuat membesarkan anak yang besar. Benar kan ya, Bapak Ibu? Banyak kasus ya. Ya beda dengan laki-laki, biasanya kalau istrinya meninggal, gimana? Kawin lagi ya. Ya karena kenapa? Justru inilah yang uniknya ya. Bahkan Tuhan menciptakan perempuan itu sebagai apa? Penolong. Hawa sebagai penolong yang sepadan. Logikanya jadi, penolong sama yang ditolong lebih kuat yang mana? Penolong. Coba buktikan, ya. Laki-laki kalau misalnya ditinggal mati suami, ditinggal mati suami, ditinggal mati istri, biasanya apa? Nikah lagi.
ya. Tapi kalau perempuan, ibu-ibu ya, wanita kalau ditinggal mati suami, kebanyakan mereka apa? Bertahan, single fight, ya. Kenapa? Ini zaman sekarang ingat zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu nggak bisa seperti itu. Ya, kenapa? Karena perempuan sekarang bisa kerja. Ya kalau dulu nggak bisa, nggak boleh. Ya nggak boleh itu semuanya. Dan harus bahkan kebudayaan seperti itu yang misalnya perempuan bahkan mau keluar izin pun mau keluar harus izin suami atau anak laki-laki yang walinya ya. Sebenarnya kan seperti itu ya. Kok kita kok sekilas kita kok budaya seperti itu ya. Kita lihat nanti kita bahas ya. Nah, dan akhirnya Naomi kembali ke Bethlehem diikuti oleh kedua mantunya. Nah, kita akan baca di ayat ke-8 Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat ke-8 tuh ada hal yang menarik ya. Ayat ke-8, Naomi berkata, "Pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih setianya." Naomi berkata apa? Untuk kedua menantunya, "Kamu pulang aja udah deh. Kan toh kamu juga bukan orang Israel kan ya. Kalau di Israel kamu nggak bisa nikah lagi, nggak boleh. Ya kamu harus nikah dengan keluarga kami, ya. Tapi kan kamu orang Moab, silakan kembali aja, ya." Dan ini ada yang menarik ya Bapak Ibu sekalian ya. Pertama, kedua mantunya menolak, kedua mantu tetap mau ikut, ya. Saya nggak tahu ya, ini mungkin ini ibu mertua yang baik sekali ya, sampai sampai mau ikut senantiasa ya. Apa biasanya biasanya nih ya, ini saya nggak generalisir. Biasanya relasi antara ibu mertua dengan menantu perempuan bagaimana biasanya? Ya, silakan silakan ini. Tapi saya nggak bukan berarti untuk ini ya, tapi ini yang umumnya terjadi ya. Tapi bayangkan menantu perempuan sampai mau ikut ya, ikut pulang. Padahal mereka memiliki kesempatan untuk bebas kembali karena dia bukan orang Israel, dia orang Moab, kembali ke kebudayaan sana, tidak mengikuti pernikahan yang seperti ini. Tapi kenapa mereka kembali? Nah, di sini yang menarik Bapak Ibu sekalian, di ayat berikutnya, di ayat 11, Naomi mencoba untuk apa? Membukakan pikiran secara realistis. "Pulanglah anak-anakku." Kenapa? Ya aku udah tua, aku nggak punya anak-anak laki-laki lagi, ya. Dan kalau aku ada anak laki-laki, ya nggak mungkin. Kalau mereka baru lahir ya, pun aku baru lahir, itu kan hal yang nggak mungkin ya, udah tua melahirkan anak lagi ya. Pun lu nggak lahir, ya kalau lahir anak laki, kalau lahirnya perempuan gimana? Ya, ya kalau ada laki-laki lagi, ya kamu mau tungguin sampai kapan dia besar? Kamu udah tua, beda umur jauh banget, itu kan ada anak kamu sendiri kali ya, bukan suami ya. Kita bisa lihat bahwa pulanglah, pergilah, sudah nggak tua lagi, nggak mungkin. Dan bahkan Naomi pada ayat ke-13 mengatakan, Tuhan sedang mengacungkan tangannya teracung terhadap aku. Teracung itu apa? Pedang, mengacungkan pedang. Seperti Tuhan seolah kayak mau bunuh aku gitu ya. Tuhan kayak mau bunuh aku banget. Nah, disinilah pada akhirnya Orpa ya pamit mundur. Oba Orpa pamit mundur. Kenapa? Ya, ini hal yang realistis. Ya kan nggak ada laki-laki lagi di keluarga Naomi untuk dia menjadi penebusnya dia untuk dinikahi lagi ya. Nggak, ya realistis ya kita lihat nggak ada yang salah dari Orpa ya. Nah, tapi Rut tetap bersama Naomi. Bahkan setelah itu Naomi berkata apa? "Kamu nggak ikut iparmu kembali kepada bangsanya dan kepada Allahnya." Ini ada kata Allahnya. Ya. Naomi mendesak Rut untuk mengikuti iparnya. Sebenarnya sungguh disayangkan sih dari perkataan ayat ini ya. Kenapa? Bayangkan dong, itu pertama mereka menikahi perempuan Moab itu sudah melanggar perintah Tuhan. Perempuan Moab itu jangan dipikir itu pada negatif banget Bapak Ibu di Israel. Kenapa? Ingat peristiwa Bileam Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Bileam bisa memberkati yang berkata pasti terjadi ya. Kalau dia memberkati bangsa Israel, bangsa yang diberkati pasti diberkati. Dia kutuk bangsa yang dikutuk pasti dikutuk. Nah, ketika waktu itu Israel sedang berperang melawan Moab, Raja Moab itu si Balak ya, itu minta apa? Panggil siapa? Bileam. Ya. Untuk apa? Mengutuk bangsa Israel. Tetapi dalam perjalanan Tuhan menampakkan diri ya, malaikat Tuhan loh, Tuhan langsung loh, ya, menampakkan diri ketika Bileam naik keledai di depan dan akhirnya keledai melenceng dan akhirnya Bileam apa? Keledai dan sampai akhirnya Tuhan keledai apa? Berbicara. Baru tahu bahwa kamu nggak boleh ya, kamu nggak boleh bilang gitu. Oke, Bileam dia bilang dia pintar ya, dia bilang ke Balak, "Oke, aku akan berbicara, tapi aku hanya bisa mengatakan apa yang Allah katakan. Apa yang Allah nggak katakan, aku tidak akan katakan." Oke, sepakat ya. Makanya ketika itu dia bilang mengucapkan berkat kepada bangsa Israel. Raja Moab marah. "Loh, kenapa kamu malah berkati Israel?" Lah, kan di awal aku bilang apa? Aku hanya bicara apa yang Allah katakan. Pinter ya? Oke, nggak salah kan? Raja Moab nggak bisa marah dong. Oke, iya, iya. Tapi di sini ada yang menarik.
Bileam tuh jangan dipikir orang beres ya. Dia bilang apa? Tapi gini, ya dia kasih siasat, dia nasihatin orang apa Moab. Kamu tahu nggak yang bisa mengalah bangsa Israel nggak bisa dikalahkan kenapa? Karena dia punya Allah yang besar, Allah yang sejati, satu-satunya Allah. Ya, yang bisa mengalahkan bangsa Israel juga hanya siapa? Allah. Caranya gimana? Kamu perempuan-perempuan Moab yang cantik-cantik, godalah orang laki-laki Israel untuk apa? Berzina dan akhirnya menyembah berhala. Pasti Tuhan tinggalkan mereka. Itu ada dicatat di kitab Bilangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga pada akhirnya Bileam sampai dikecam oleh di Alkitab dikecam ya. Jadi Bileam tuh sebenarnya nggak positif ya. Itu orang yang ya nggak tahu lah ya dengan cara yang licik seperti itu, tricky, but how tricky ya. Kita melihat bagaimana perempuan Moab itu begitu negatif ya. Tetapi ya anugerah Tuhan mereka percaya. Tapi sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Disuruh apa? Balik lagi. Dah kembali ke Tuhanmu yang lama. Bayangkan jiwa yang sudah dimenangkan disuruh apa? Balik lagi. Dah tinggalkan Tuhan. Sangat disayangkan. Dan akhirnya satu gugur ya, Orpa. Ya. Nah, tetapi sikap Ruth ya, ini sikap yang berbeda. Dia nggak mau ikut Orpa, dia mau ikut Naomi. Bahkan sampai berkeras, bahkan sampai muncul kata-kata yang jadi tema khotbah hari ini. Kemana kau pergi? Di stok pergi. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ya, kenapa? Ruth sampai menegaskan bahwa ia akan mati, bahkan sampai Tuhan menghukum jika ia nggak setia kepada Naomi. Bayangkan bisa keluar kata-kata seperti itu tuh bagaimana? Di sini kita menjawab bahwa pengakuan Ruth seperti itu adalah pengakuan identitas. Bahwa dia adalah bangsa Israel. Dia bukan lagi bangsa Moab. Ya. Dia adalah orang Moab yang sudah ditebus. Ini seperti kalau kita korelasikan dengan kita, ini seperti orang Kristen. Karena bangsa Israel itu adalah gambaran dari gereja Tuhan yang akan datang. Gambaran dari kita orang Kristen. Dan Ruth mengaku identitasnya sebagai bangsa apa? Israel. Ya, bangsa Israel. Dia umat perjanjian Tuhan. Dan ini penting. Kenapa? Ini menunjukkan identitas. Maka penting juga bagi kita menunjukkan identitas kita. Siapa kita ini? Ya, bahwa kita adalah orang Kristen, umat kepemilikan Kristus. Ya, dan kita lihat bahwa Ruth dia memahami theological covenant dengan benar. Kenapa begitu? Sebelumnya saya akan bahas ya. Kali ini saya akan bahas benar-benar saya bahas mengenai pernikahan Levirat atau pernikahan Yibum. Coba kita buka dalam Ulangan 25. Ulangan 25 ayat 5 sampai ayat 10. Kita akan baca secara bergantian. Ulangan 25 ya. Saya baca secara bergantian Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istri dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Ya, ayat 6 Bapak Ibu sekalian. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua setelah berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang yang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil mengatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan dari keturunan saudaranya. Nah, Bapak Ibu Sosan, kira-kira nih relevan nggak sih ayat ini dengan kehidupan konteks sekarang? Bayangkan ya, misalnya ya saya meninggal, ya kalau saya ada adik laki-laki, maka kalau misalnya istri saya nggak melahirkan anak laki-laki ya, adiknya harus kawin dengan istri saya. Aneh nggak sih sekarang? Nah, tapi sekali lagi kita jangan melihat konteksnya ya. Tapi ini firman Tuhan loh. Ini firman Tuhan. Ya kan? Berkata ini firman Tuhan. Ya, ini bukan karena bagaimana Bapak Ibu sekalian. Karena ini konteks sekali lagi. Jangan samakan dengan konteks sekarang. Konteks zaman itu, ingat, perempuan tidak bisa bekerja seperti apa?
laki-laki. Dan dia jelas bahwa ini untuk menegakkan nama keturunannya, supaya ada keturunan. Karena apa? Karena ada anak laki-laki. Kalau nggak ada anak laki-laki baru kawin. Tapi kalau ada anak laki-laki nggak apa-apa, bisa. Kenapa? Itu kan laki-laki kan masyarakat patriarki mewarisi nama bapaknya, marga bapaknya ya. Nah, tapi nggak lebih dari itu. Kalau suaminya meninggal, tapi dia punya anak laki-laki ya, nanti anak laki-laki itu akan bekerja, kalau sudah besar akan bekerja dan akan apa? Menafkahi janda tersebut. Tapi kalau nggak ada, siapa yang menafkahi Bapak Ibu sekalian? Ada yang menafkahi. Nah, jadi ini bagaimana Allah justru memperhatikan para janda. Allah begitu peduli dengan para janda. Bukan ya, ini yang aneh banget, nggak sesuai dengan etika sekarang gitu ya. Enggak, tapi karena Allah begitu mengasihi janda-janda, yatim-yatim, yaitu dengan cara ini, untuk memelihara ya. Dan ingat zaman dulu juga tidak mudah ya orang untuk menikah dengan janda kebanyakan ya. Jadi ini bagaimana cara Allah untuk memperhatikan janda-janda. Nah, dalam hal ini ya kalau seandainya ya itu Naomi ya sama Ruth sama Orpa kembali ke tanah Yehuda, berarti harus ada yang menggantikan. Dan harus menggantikan suaminya. Dan lahir nanti atas sama anaknya Mahlon, anaknya Kilion. Ya. Tentu ini nggak susah Bapak Ibu sekalian. Ini nggak mudah ya. Dan oh ya sebelumnya saya juga mau korelasikan ini dengan Kristus Bapak Ibu sekalian. Ya ini seperti halnya janda yang ditebus oleh Sang Penebus. Maka Kristus akan menebus umatnya dengan darahnya yang jadi miliknya selamanya. Dan hukum Taurat yang ini adalah seperti hukum sipil ya. Itu nggak berlaku lagi ya karena Kristus sudah menggenapinya. Ya. Dan pernikahan ini juga bahkan Kristus menentang ketika bercakap dengan orang Saduki. Tentang orang Saduki bertanya, kalau ada kasus nih ada janda nih, dia pertama nikah sama bapaknya terus nikah sama adiknya, nggak punya anak terus meninggal, nikah lagi sama adik yang ketiga sampai 5, itu kayaknya hal yang nggak mungkin ya. Ketemu di surga nanti di surga istrinya siapa ya? Nah, Yesus mengatakan apa? Bahwa kamu bodoh di surga tuh abang ada apa? Nggak ada apa? Nggak ada kawin-ngawin. Ya, itu sebenarnya Yesus menentang orang Saduki yang nggak percaya kebangkitan. Ya, dan tapi tetap Kristus memberkati pernikahan itu ya, memberkati pernikahan. Jadi ya ingat pernikahan ini kita coba pahami dengan konteks itu bagaimana ini cara Allah memelihara para janda, kasih Allah yang begitu peduli ya. Dan entah itu Ruth nanti ikut Naomi, entah itu siapa suaminya nggak tahu, yang penting ikut aja. Kenapa? Karena Ruth memegang apa? Firman Tuhan. Ini yang menunjukkan ya, berbanding-balik dengan Orpa. Orpa nggak mau menegakkan nama suaminya, tetapi Ruth mau menegakkan nama suaminya. Kenapa? Karena Ruth melaksanakan firman Tuhan. Dia taat pada firman Tuhan. Nah, kalau Orpa itu sebenarnya nggak saya juga ini mungkin ya, kita bisa melihat Orpa itu seperti orang yang eh, firman perumpamaan tentang penabur yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu apa? Ketika penabur menaburkan, ada benih yang jatuh di jalan, benih jatuh di tanah yang berbatu, dan benih yang jatuh di tanah yang subur. Kalau di jalan belum sempat tumbuh sudah dimakan burung, ya kan? Tetapi yang jatuh di tanah berbatu, ada tanah yang dikit ya, bisa bertumbuh, tetapi karena nggak berakar kuat karena ada batu, akhirnya kena angin apa? Mati, ya. Dan tapi tanah yang subur tetap kuat samanya. Mungkin Orpa seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kelihatan bertumbuh, ya. Tapi ketika ada kesulitan datang meninggalkan Tuhan, imannya gugur, ya. Tapi beda dengan Ruth yang begitu kuat, ya. Kenapa? Karena Ruth memegang janji Allah, ya. Memegang firman Tuhan, bahwa firman Tuhan. Ketika Ruth memahami betul teologi, apa itu theological covenant? Teologi perjanjian, ya. Bahwa umat Israel berrelasi dengan Allah itu dalam sebuah apa? Perjanjian. Ya. Akhirnya nanti digenapkan di dalam Kristus. Ya. Ruth mengerti bahwa ya Allah berjanji akan memimpin umatnya. Allah berjanji akan menyelamatkan umatnya. Tetapi Allah juga menuntut satu hal dari umatnya. Yaitu apa? Setia dan taat. Maka Ruth taat dalam hal ini. Ya. Jika kita lihat dua karakter orang, Orpa dan Ruth berbeda ya. Yang Orpa seperti orang yang benih di tanah apa? Berbatu. Kelihatan tumbuh tapi nggak berakar. Nggak akhirnya mati. Ruth, dia tumbuh di tanah yang subur. Dia bisa pada akhirnya kuat imannya, begitu kuat banget. Ya. Nah sekarang kita belajar dari tokoh yang ketiga yaitu Naomi. Bagaimana Naomi terlihat pragmatis. Ya, kenapa? Karena dia hanya mencari apa? Mana yang paling menguntungkan. Ya. Nggak hanya itu saja, bahkan
Ya ketika terjadi masalah ya, dia sampai rela jiwa yang sudah dia menangkan, yaitu kedua mantunya, disuruh untuk apa? Kembali lagi sana ke Tuhannya. Kenapa? Karena dia nggak mau disusahkan. Ya, kita lihat bagaimana betapa pragmatisnya Naomi dan terbukti ketika masalah datang, bagaimana sikap Naomi kepada Tuhan. Naomi begitu pahit, ya, begitu pahit, ya, sampai sifat asli yang muncul. Dia kecewa betul, kepahitan dengan kepada siapa? Tuhan, sampai berpikir Tuhan lagi mau bunuh aku ya. Ya, gila, bayangkan loh Bapak Ibu sekalian. Saya sama Parisa di tempat ini, ya, kita biasa membagikan kisah Injil dan kami berharap kisah Injil yang kami bagikan ini bisa menjadi berkat menumbuhkan iman saudara sekalian. Ya, tetapi suatu saat ketika Bapak Ibu sekalian sudah settle imannya, tiba-tiba salah satu di antara kami berkata, ngapain kamu ikut Tuhan? Emang dia dengar doa kamu? Nah, kira-kira gimana? Ini yang terjadi. Ya. Ngapain apa Tuhan tuh sama aku begitu jahatnya mau mengacungkan pedang. Tetapi kita lihat mungkin Orpa gugur imannya karena hal itu. Oh ya Tuhan berarti nggak konsisten ya. Yaudah aku katamu aja, Mama ya. Tapi Ruth kata, oh enggak, Tuhan nggak begitu. Tuhan bukan seperti itu. Tuhan dia adalah Allah yang setia, Allah yang setia dan janjinya. Dia tetap menyertai. Dan kita lihat bagaimana sikap ini memunculkan 3 karakter. Ya, mungkin kita juga seperti itu. Tapi oh ya, Naomi juga walaupun menunjukkan sikap kepahitan, tapi juga Naomi nggak meninggalkan Tuhan. Dia tetap sama Tuhan, tetap. Ya, sadar nggak sih kalau sikap Naomi justru sering banyak yang kita alami. Kita kecewa sama Tuhan, ya. Kita kecewa bahkan kita bikin sama Tuhan, tetapi kita nggak mau meninggalkan Tuhan. Ya, pernah pasti Bapak Ibu mengalaminya ya. Mungkin ini kisah ini yang terjadi pada Naomi dan mungkin ya Naomi kita yang dan saya harap ini yang terjadi pada kita bukan karena kita nggak konsisten Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kecewa sama Tuhan, kita marah sama Tuhan, tetapi kita nggak Tuhan masih pelihara kita nggak meninggalkan Dia. Ya, kenapa? Ya mungkin karena ini ada bagian-bagian tertentu yang kita masih bergumul di hadapan Tuhan. Misalnya ada yang begitu kuat ketika ditinggal mati suaminya, ditinggal mati anak-anaknya, tetapi begitu lemah dalam hal apa? Ketika menerima uang yang besar. Sampai akhirnya cinta akan uang, sampai belanja, ya, belanja gila-gilaan. Ya, bukan berarti nggak boleh shopping ya, Bapak Ibu sekalian ya. Atau mungkin ada yang begitu kuat terhadap pencobaan masalah kesulitan ekonomi, tetapi sangat lemah dalam hal apa? Mengampuni. Atau ada hal yang begitu kuat dalam hal, oke, saya nggak bisa, saya orang pemaaf, saya nggak punya kepahitan, saya kuat sekali. Tapi begitu menghadapi perzinahan, nggak kuat. Ada hal itu. Jadi ada hal-hal tertentu yang kita masih bergumul di hadapan Tuhan. Biarlah kita taruh segala kelemahan ini. Ya, seperti halnya Naomi, dia pahit pada Tuhan, tetapi imannya tidak gugur. Biarlah Tuhan tetap memelihara iman kita, supaya iman kita nggak gugur. Ya. Ingat, peperangan rohani sesungguhnya bukan perang melawan setan-setan seperti gereja lain katakan, tetapi peperangan rohani adalah menaklukkan dunia yang sudah jatuh ini di bawah kaki Kristus. Akhirnya, dari karakter-karakter ini kita bisa belajar mana kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Baik, kemudian poin ketiga, kegagalan atau kesuksesan di mata Allah berbeda dengan kesuksesan atau kegagalan di mata manusia. Ya. Kita sampai kepada poin ketiga, di mana ketika ayat 19 sampai 22 ketika Naomi kembali ke Bethlehem ya, dan kota, Naomi itu pulang ya, si kota gempar ya. Tapi Naomi berkata apa? Jangan panggil aku apa? Naomi. Ya, Naomi itu artinya apa sih Bapak Ibu sekalian? Naomi itu artinya apa? Kesenangan, menyenangkan, good, lovely, winsome, ya. Tetapi Naomi bilang apa? Panggil aku apa? Marah. Marah itu artinya apa? Pahit, pahit. Ya. Jangan panggil aku menyenangkan, jangan panggil aku ini, panggil aku bitterness, kepahitan. Ya. Dan bahkan Naomi berkata, Tuhan sedang berperkara dengannya di meja sidang. Seperti Tuhan naik saksi itu sama menuntut di sidang. Itu kan kalau menuntut sidang nggak ada tuh yang belas kasihan biasanya kan. Pokoknya menang di pengadilan ya. Dan ini nggak main-main, Tuhan loh yang mengacungkan pedangnya. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Dan Naomi sampai berpikir seperti itu ya. Dan kita bisa lihat ini bisa saat kita mengerti kenapa kita pasti juga pernah mengalami hal seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin kita akan mengalami hal seperti ini ya. Dan pasti juga Naomi malu. Kenapa? Karena dia gagal di tanah rantau dan pulang nggak apa-apa. Dia berkata apa? Dengan tangan penuh aku berangkat. Dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Ya, from something to nothing. Bahkan hanya membawa mantu orang Moab lagi. Aduh. Ya.
Pasti kan ingat orang Moab itu konotasinya sudah negatif di mata orang Israel. Ya, orang Moab sudah negatif. Ya, aduh pasti malunya luar biasa, ya. Malunya luar biasa ya. Dan kita sekilas Naomi gagal di mata manusia, ya. Bisa bayangkan gagal. Ya, kenapa gagal? Kalau bayangkan kalau Naomi hilang hilang suami istri, tapi kalau usaha yang sukses di tanah Moab pasti pulang nggak sih? Nggak akan pulang ya karena sudah nyaman ya. Ya, tapi kita Naomi yang gagal ya di mata manusia ya dan bahkan di matanya sendiri ya. Tapi Tuhan melihat itu bukan sebuah kegagalan. Itu adalah cara Tuhan. Itu adalah Tuhan, bagaimana Tuhan memimpin dalam hidup kami. Firman Tuhan berkata apa? Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Sumbu yang pudar takkan dipadamkannya. Yang itu dikutip di dalam perjanjian baru dalam kitab Matius ya. Bagaimana ketika Kristus menegaskan bahwa dia nggak akan membuang domba-domba yang telah Bapa berikan kepadanya. Dia akan eh, datang kepada kita dan kita datang kepadanya dan dia akan merawat luka kita. Bukankah Kristus juga berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, ingatlah Kristus ya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami masalah yang berat ya, biarlah iman kita nggak gagal, tapi biarlah kita boleh datang kepada Kristus. Ya. Naomi yang mengatakan keluh kesahnya kepada Allah, penilaiannya kepada Allah seperti itu, tapi Allah nggak marah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih ingat kita kisah Yunus kemarin ya. Yunus bahkan yang seperti itu berkomplain kepada Tuhan. Tuhan pun juga nggak marah, tapi Tuhan menjawab dengan lembut. Tuhan kita adalah Tuhan bukan membuang orang yang dikasihnya. Tuhan justru mau mendengarkan hatinya yang begitu besar. Dia mau mendengarkan apa pergumulan kita, keluh kesah. Dia mengerti, dia bersama-sama dengan kita. Bahkan dia yang menuntun kita. Dia merawat luka kita, dia menyembuhkan. Biarlah segala kepahitan ya yang kita alami itu kita boleh lihat. Bukankah salib Kristus itu sebuah kegagalan di mata dunia? Namun salib itu adalah tanda kemenangan terbesar sepanjang sejarah manusia. Apa yang di mata dunia gagal? Belum tentu di mata Tuhan. Rasul. Justru, bukankah apa yang menurut di mata dunia itu berhasil? Tapi semua itu kegagalan di mata Tuhan. Bukankah seperti itu? Sekarang saudara-saudara, marilah kita ingat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bukan kita semua ini aslinya juga seperti Ruth, yang tadinya kita bukanlah orang percaya. Ya. Kita bukan umat Tuhan tadinya. Kita nggak masuk hitungan dalam keluarga Allah. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan, kita bisa memiliki iman yang sejati kepada Kristus. Kalau bukan karena Kristus yang bekerja dalam hati kita melalui Roh Kudus, melahir barukan kita. Siapa lagi, Bapak Ibu Saudara? Nggak ada harapan di luar itu. Ya. Biarlah kita boleh meresapi apa itu anugerah keselamatan. Ya. Dan apakah kita sudah bertumbuh iman? Bolehkah kita bermegah atas iman kita? Enggak, itu semua adalah anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ingatlah, Ruth bisa menjadi orang percaya. Dia diselamatkan. Bukan hanya untuk Ruth saja selamat, tetapi untuk pekerjaan Tuhan yang begitu besar, terutama dalam sejarah keselamatan. Kenapa? Karena Ruth pada akhirnya nanti akan punya keturunan yaitu Daud. Di mana Daud punya keturunan yang kita tahu adalah siapa? Kristus. Bapak Ibu Saudara. Ruth yang punya yang seperti itu, yang bukan masuk hitungan, tetapi Tuhan pakai keturunannya. Melalui dialah, rahim dialah, Kristus akan lahir juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang, ya, Bapak Ibu sekalian, kita berfokus pada Kristus. Bawalah semua keluh kesah, kelemahan, kegagalan kita kepada kakinya. Biarlah ia menyembuhkan kita. Walaupun sakit betul, ya, tapi janganlah kita sampai gugur iman. Berdoalah Tuhan supaya Tuhan memelihara iman kita. Seperti halnya Naomi, yang begitu mengalami kepahitan. Biarlah kita boleh, kalau kita mengalami hal yang serupa, kita boleh datang kepada Tuhan. Ya, dan semoga Tuhan berbelas kasih kepada kita. Biarlah kita senantiasa mengingat anugerah ini, mengingat Tuhan di setiap pergumulan kita, bahwa apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, melalui dia, oleh dia, untuk dia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami boleh membaca firman, mendengarkan firman Tuhan. Kami sadar bahwa setiap peristiwa hidup kami tak lepas dari Engkau saja Tuhan. Apapun itu, baik suka maupun duka, yang penting Engkau boleh hadir di tengah kami dan Engkau boleh memimpin kami. Biarlah melalui setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami,
kami hanya ingat kepada Engkau saja Tuhan, pada Kristus anakmu ya Tuhan, yang telah juga terlebih dahulu menderita dibanding kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami senantiasa boleh ya Tuhan diproses melalui setiap pergumulan kami, sehingga kami bisa menjadi kepribadi yang lebih begitu kuat di masa depan, dan kami boleh Engkau pakai ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan syukur. Amin.